Saya Haji Kanafi dengan NIM F1S1200067. Saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang akan saya gunakan untuk produk prototipe saya. Pertama itu ada penaluan, yang kedua itu ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Oke, rencana pemasaran dan prototipe produk saya yaitu churros. Yang pertama itu buat foto produk yang menarik. Salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran produk makanan adalah membuat foto produk semenarik mungkin. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk visual. Dengan visual yang menarik, orang akan terdorong membeli produk kita. Gambar yang bagus, tagline yang menggoda, serta copywriting yang menarik akan mengunggah selera calon pelanggan untuk membeli. Ini merupakan faktor utama yang menentukan apakah produk kita itu bakal laku atau tidak. Lanjut, yang kedua itu memasarkan dan sosial media. Strategi pemasaran produk makanan melalui sosial media sangat efektif untuk memangkas biaya serta membuat cost efektif produk yang ingin kita jual. Apabila makanan kita termasuk makanan yang tidak cepat basi, kita bisa menjualnya secara online. Namun bukan berarti makanan yang cepat basi tidak bisa dipasarkan secara online. Hanya saja makanan yang lebih mudah basi akan lebih terbatas dalam distribusinya. Jadi itu bisa mengganggu keefektifan kita ketika menjual produk kita. Sosial media menjadi hal yang wajib di era digital ini. Jika kita ingin bisnis makanan kita lebih dikenal oleh banyak kalangan, tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Melalui sosial media, kita dapat lebih mudah menjalin interaksi kepada calon customer, sehingga kita dapat membuat berbagai program atau penawaran yang menarik minat calon customer. Yang ketiga itu bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar. Memesan makanan lewat aplikasi sekarang menjadi suatu tren yang booming, di mana kita dapat memesan makanan lewat gadget. Kemudian, tidak lama makanan itu datang. Salah satu contoh strategi pemasaran produk makanan. Kita dapat bekerja sama dengan perusahaan yang sudah besar seperti Gojek atau Grab untuk melakukan strategi pemasaran produk makanan ini. Selain itu, keuntungan bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan pesan antar adalah kita bisa berjualan tanpa harus memiliki ruko atau tempat yang besar. Yang terakhir adalah buat promosi yang unik dan menarik menjadi strategi pemasaran produk makanan. Promosi yang unik dan menarik akan mendorong calon customer untuk datang ke tempat kita. Kita perlu membuat promosi yang bisa membuat orang penasaran, sehingga orang tertarik untuk mengunjungi etalase kita. Promosi juga berfungsi untuk mencegah produk kita menumpuk. Karena jika kita memiliki produk tetapi tidak banyak orang yang tahu, maka kecil kemungkinan orang akan membeli produk kita. Kita dapat memberikan berbagai penawaran yang unik dan membuat orang ingin berhenti membaca. Sebagai contoh, beli satu gratis satu atau gratis bagi yang ulang dan lain sebagainya. Kita dapat menyesuaikan dengan value produk kita ketika melakukan strategi pemasaran produk makanan. Selain itu, kita juga dapat mempelajari strategi pemasaran 4P dalam bisnis. Dengan strategi pemasaran 4P, kita bisa mengetahui apa itu produk, price, place, dan promotion. Keempat cara tadi merupakan rencana marketing yang saya akan lakukan untuk memastikan produk yang saya jual itu laku. Sekian, terima kasih.